Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan energi dan perubahannya. Energi adalah kemampuan yang bertujuan untuk melakukan usaha kerja atau kemampuan untuk melakukan sebuah perubahan. Satuan dari energi adalah joule. 1 joule sama dengan pekerjaan yang dilakukan oleh gaya Newton yang bekerja pada jarak 1 meter. Hukum kekekalan energi. Energi itu sendiri tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi energi hanya bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Perubahan energi adalah berubahnya bentuk energi dari satu jenis energi ke energi lain. Contoh dari perubahan energi: 1. Energi listrik menjadi energi panas. Contohnya ada setrika, oven listrik, dan soldier. 2. Energi listrik menjadi energi gerak. Ada kipas angin, blender, dan mixer. 3. Energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya televisi, bola lampu, dan layar monitor komputer. 4. Energi listrik menjadi energi suara. Ada televisi, radio, sirene, dan alarm. 5. Energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya orang naik sepeda dan mobil-mobilan yang menggunakan baterai. 6. Energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya kincir angin, kincir air, gelombang air laut. 7. Energi cahaya menjadi energi listrik, yaitu panel surya. 8. Energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya charger batu baterai. 9. Energi cahaya menjadi energi kimia. Contohnya proses fotosintesis pada tumbuhan hijau. 10. Energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya saat melakukan tepuk tangan. Ini saya akan menjelaskan tentang energi alternatif. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini dimanfaatkan energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, air, angin, panas bumi, gelombang laut, dan bahan bakar bio. Yang pertama, matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi di bumi berasal dari matahari. Matahari menghasilkan energi panas dan cahaya. Manfaat sumber energi matahari yaitu 1. Menguapkan air sehingga berperan penting dalam siklus air. 2. Mengeringkan benda-benda serta bahan makanan seperti ikan asin, pakaian, kayu bakar, garam, padi, dan lain-lain. 3. Sebagai pembangkit listrik tenaga surya. 4. Sinar matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. 5. Sebagai penerangan di bumi. Berikutnya, angin. Angin merupakan gerakan udara di bumi yang terjadi karena perbedaan tekanan udara. Manfaat dari angin itu 1. Menggerakkan kapal layar. 2. Menjalankan mesin penggiling jagung dan air. 3. Menerbangkan layang-layang. 4. Terjun payung. Selanjutnya, air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi gerak itu biasanya dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Oleh karena itu, di PLTA dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air di bendungan tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan menurun dan mengalir seperti air terjun yang deras. Selain PLTA,
Air juga dimanfaatkan sebagai olahraga arum jeram. Berikutnya, panas bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Di beberapa tempat, sumber energi ini cukup dekat dengan permukaan bumi, sehingga orang dapat memanfaatkan energi panas bumi ini. Tenaga panas bumi digunakan untuk menghasilkan listrik. Caranya, air dari permukaan bumi dipompa dan dialirkan melalui pipa ke dalam tanah, hingga ke lapisan batuan panas. Uap panas yang dihasilkan dari pemanasan air ini digunakan untuk memutarkan tusbin. Tusbin kemudian memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Yang berikutnya, gelombang laut. Energi gelombang laut merupakan energi yang berasal dari gerakan gelombang laut yang menuju tepi pantai atau daratan. Manfaat dari gelombang laut yaitu 1. Pembangkit listrik, 2. Transportasi laut, 3. Sistem pelampung. Ombak laut yang tertiup angin menghasilkan gelombang yang dapat memindahkan benda dari satu titik ke titik lain dengan mengikuti arus gelombang yang digerakkan oleh angin. Selanjutnya, bahan bakar bio. Bahan bakar bio yaitu bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintesis, baik berupa produk maupun buangan. Yang pertama, biogas. Gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik bahan-bahan organik. Sumber utama biogas adalah kotoran ternak. Selanjutnya, biodiesel, yaitu minyak dari tumbuhan yang digunakan sebagai pengganti solar ataupun dicampur dengan minyak solar, sehingga akan meningkatkan kemampuan mesin, yaitu minyak kelapa sawit, minyak zarak, minyak biji bunga matahari, dan lain-lain. Setelah itu, bioetanol. Bahan bakar nabati yang merupakan turunan dari alkohol atau etanol yang dibentuk dari tumbuhan seperti ketela pohon. Manfaat bioetanol jika dicampur dengan bensin akan menghasilkan pembakaran yang lebih bersih.